Salam anak-anak semuanya, puji Tuhan untuk pembelajaran hari ini kita mau belajar mengenai karya agung Tuhan Yesus. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu bagi kami. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati kami untuk memahami dan mengerti firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak semuanya, karya agung Tuhan Yesus yang kita sudah pelajari sebelumnya, dan pada hari ini Mister akan menjelaskan kembali materi mengenai karya agung Tuhan Yesus, lanjutan dari yang sudah Mister jelaskan sebelumnya. Nah, anak-anak semuanya, di dalam dunia ini peranan Tuhan Yesus yang kita kenal bahwa Tuhan Yesus itu sebagai penolong dalam kesesakan. Ya, Tuhan Yesus sebagai penolong dalam kesesakan. Kenapa dikatakan Tuhan Yesus sebagai penolong dalam kesesakan? Ya, sebab di dalam kitab Injil kita banyak menemukan tindakan-tindakan Tuhan Yesus ketika orang dalam kesesakan. Tuhan Yesus menolong banyak orang yang sakit, yang meninggal sekalipun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, bahkan yang mengalami masalah-masalah ekonomi seperti Simon Petrus yang tidak menemukan apa-apa saat dia menangkap ikan ya sepanjang malam, tetapi Tuhan Yesus menolong mereka sehingga Simon Petrus menghasilkan ataupun menangkap ikan yang banyak pada saat itu. Nah, jadi ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sebagai penolong, ya. Mister dan anak-anak semuanya, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam kesesakan kita, ya Tuhan Yesus pasti menolong kita di dalam kesesakan kita. Ya, jadi coba diperhatikan bahwa Tuhan Yesus sebagai penolong, ya. Tuhan Yesus sebagai penolong. Ya, Tuhan Yesus sebagai penolong, ya, dia menolong kita. Ya, dia menolong kita di dalam kesesakan kita. Nah, saat kita di dalam kesesakan, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, jadi anak-anak pun demikian, ya. Saat anak-anak di dalam kesesakan, apapun itu bentuk kesesakan yang kita hadapi, kita datang kepada Tuhan. Caranya seperti apa? Caranya kita berdoa, memohon kepada Tuhan, ya Tuhan tolong saya di dalam kesesakan saya. Selanjutnya dikatakan Yesus sebagai guru agung. Ya, Yesus sebagai guru agung. Kenapa Tuhan Yesus sebagai guru agung? Ya karena dia itu guru yang sangat luar biasa. Cara-cara dia mengajar, cara dia menyampaikan nasihat, pesan kepada setiap umatnya itu berbeda. Mungkin dibandingkan dengan Mr. Robin, ya Tuhan Yesus begitu sangat luar biasa di dalam mengajar. Ya salah satu contoh ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang, dia menggunakan perumpamaan. Tujuannya apa, anak-anak? Tujuannya agar setiap orang mengerti, ya, mengerti akan arti dari pengajaran Tuhan Yesus dan gampang untuk menerimanya, ya, gampang untuk menerimanya, sehingga Yesus membuat perumpamaan untuk mengajar setiap orang sehingga pengajarannya kaya akan makna, dapat dipahami secara sederhana, ya, dapat dipahami secara sederhana. Selanjutnya Tuhan Yesus selalu menghidupi apa yang diajarkan, atau ketika dia mengajarkan, dia hidup seperti apa yang diajarkan itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan dia juga hidup dalam kekudusan, ya. Tidak boleh berbuat jahat. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat kejahatan. Nah, jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus, dia hidup seperti apa yang diajarkannya itu. Nah, jadi tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar kata-kata, tapi Yesus juga hidup sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, selanjutnya sebagai pengikut Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Ya, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dan melakukannya. Dan apa yang terjadi pada waktu itu ketika Tuhan Yesus mengajar, banyak orang yang penasaran, ingin tahu pengajaran Tuhan Yesus seperti apa. Nah, pada saat itu dikatakan para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu sangat marah sekali. Ya, dalam Perjanjian Baru kita dapat menemukan bahwa Tuhan Yesus seringkali
berdebat dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, Tuhan Yesus sesungguhnya tidak membenci mereka, anak-anak. Tuhan Yesus tidak pernah membenci manusia. Apalagi orang Farisi, ahli Taurat, Tuhan Yesus tidak pernah membenci mereka. Ya, Tuhan Yesus itu sayang kepada semua manusia, sayang kepada setiap orang. Ya, tetapi orangnya saja tidak mau menerima. Ya, seperti ahli Taurat dan Farisi, mereka tidak senang pada sikap Tuhan Yesus yang mengajar banyak orang. Ya, Tuhan Yesus sangat berani menyatakan kebenaran. Ya, Tuhan Yesus sangat berani menyatakan kebenaran di dalam pengajarannya, sehingga orang-orang tidak senang. Ya, karena Yesus mengajar apa adanya, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dibuat seperti pura-pura, tetapi apa adanya. Yesus mengajar apa adanya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa peran Tuhan Yesus dalam karya penyelamatan bagi manusia. Ya, peranannya apa? Karena Tuhan Yesus ini sebagai juru selamat. Kalau dikatakan juru selamat itu berarti hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan, ya. Dan keselamatan itu kita peroleh di dalam Yesus. Itu namanya juru selamat, namanya juga juru. Kalau juru itu kan berarti seperti halnya juru jurumudi, berarti dia yang mengendalikan hidup kita. Seperti contoh ketika kita naik angkutan, naik kendaraan, naik mobil, ya, jurumudinya itu kan cuma satu, supir. Ya, nah jadi kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada supir. Nah, kalau supirnya ngantuk, kalau supirnya meleng dan lain sebagainya, berarti ya hidup kita ya nggak kebayang seperti apa jadinya. Nah, jadi Yesus disebut sebagai juru selamat, berarti dia yang menyelamatkan kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Nah, sehingga di sini Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Matius 27 ayat 32 sampai 44 menyatakan, Matius 27 ayat 32 sampai 44 menyatakan bahwa Tuhan adalah jalan keselamatan, ya. Tuhan adalah jalan keselamatan. Ya, siapapun yang tidak dapat memperoleh keselamatan jika tidak melalui Dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Jadi dengan jelas di dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44 bahwa Tuhan Yesus itu adalah keselamatan, jalan keselamatan. Nah, jadi anak-anak silakan dibaca di dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44. Nah, terus anak-anak tuliskan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut apa. Jadi itu penugasan nomor 1, ya. Makna yang terkandung di dalam Matius 27, ya, makna yang terkandung, ya. Makna yang terkandung di dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44. Apa makna yang terkandung di dalam ayat tersebut? Nah, itu anak-anak tuliskan nanti dalam buku tulis, ya. Terus kamu kirimkan video dan sampaikan kepada Mister, ya. Mister, makna yang terkandung di dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44 adalah bla 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 bla. Anak-anak silakan jelaskan dalam sebuah video. Setelah anak-anak nanti tulis di buku tulis, baru diingat, baru disampaikan ke Mister. Apa makna yang terkandung dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44. Ya, maknanya bukan Mister tidak menyuruh kamu untuk menghafalkan semuanya, tetapi maknanya. Nah, tetapi anak-anak tulis dulu di buku PS atau di kertas, baru dihafal, baru dibuat dalam bentuk video. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, ya, sungguh luar biasa kita mengerti dan memahami bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi kita, yang memberikan keselamatan bagi setiap kita. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus ini merupakan karya yang agung. Karya yang agung itu ya pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, kenapa disebut karya yang agung? Karena Yesus mau mati di atas kayu salib untuk kita yang berdosa. Ya, Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Ya, Yesus mau mati untuk kita. Sebenarnya kita yang harus dihukum, kita harus disalibkan, tapi Yesus menggantikan hukuman dosa kita. Maka dari itu anak-anak sekalian, mari kita sungguh-sungguh percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Ya, karena
Allah memberikan pengorbanan yang terbaik bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, kalau di dalam masa perjanjian lama, orang-orang yang berbuat dosa mereka memberikan korban-korban. Ya, di dalam kitab Imamat ya ada korban penebus salah, dan ada banyak korban-korban. Tetapi Tuhan memberikan korban yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya, pengampunan itu berlaku bagi semua orang. Ya, pengampunan itu berlaku bagi semua orang. Nah, anak-anak semuanya, di samping dari makna yang terkandung di dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44, nah di dalam video itu nanti kamu juga sebut